Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Salis dalam pembelajaran IPA kelas 6 SD Istiqlal. Untuk kali ini kalian akan mempelajari tentang IPA. Kali ini kalian akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dalam tema 1 subtema 1 pembelajaran IPA. Jadi simak baik-baik ya. Dalam perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman tertentu. Dalam perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif yaitu perkembangbiakannya dengan cara penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan vegetatif yaitu dengan cara alami dan buatan. Kalau alami yaitu contohnya membelah diri, spora, tunas, umbi, akar, dan geragi. Sedangkan buatan yaitu stek, cangkok, merunduk, kultur jaringan okulasi, dan menyambung. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu perkembangbiakan generatif yang itu terjadi pada bunga. Ada bagian bunga yang lengkap dan tidak lengkap, atau sempurna atau tidak sempurna. Di sini yang bisa dibahas yaitu bunga yang sempurna. Bunga yang sempurna itu ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, ada kelopak bunga, mahkota bunga, dan yang paling penting lagi yaitu putik dan benang sari. Dalam perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, dan itu terjadi pada benang sari dan putik. Untuk penyerbukannya sendiri yaitu terjadinya melekatnya atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Ada 4 macam dalam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Pengertian dari penyerbukan sendiri yaitu proses penyerbukan apabila serbuk sari dan putiknya berasal dari satu bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga, proses penyerbukannya apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Kemudian penyerbukan bastar yaitu proses penyerbukan apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi varietasnya berbeda atau berbeda jenis. Sedangkan penyerbukan silang yaitu proses penyerbukan apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga tanaman lainnya tapi masih dalam satu jenis tanaman. Kalau berdasarkan perantaranya dibagi menjadi 4. Yang pertama zoidiogami atau dari hewan, yaitu serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Yang kedua yaitu lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Berarti bunganya sama, misalkan kalau bunga melati ya di bunga melati itu. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lainnya. Yang kedua yaitu hidrogami, yaitu melalui perantara air. Contohnya di sini yaitu serbuk sari lepas dari tangkai sarinya, yaitu jatuh ke air. Kemudian serbuk sari terbawa oleh air, jadi dia berenang. Kemudian di situ serbuk sari menempel pada putik tanaman lain. Yang ketiga yaitu anemogami melalui perantara angin. Nah, di situ ada angin, tiupan angin membuat serbuk sarinya terlepas. Kemudian serbuk sarinya terbawa oleh angin sehingga menghinggap atau menempel pada putik bunga lainnya. Nah, ini untuk perantara yang terakhir yaitu antropogami, yaitu melalui manusia. Jadi dalam ini yaitu
atas bantuan manusia dari bunga satu ke bunga yang lainnya atau spesiesnya berbeda, diambil benang sarinya kemudian ditempel ke putik bunga yang berbeda jenisnya. Selain penyerbukan, di sini juga ada pembuahan ya. Dari bunga nanti bakalnya menjadi berbuah. Di sini serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Kemudian terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahannya adalah zigot. Nah, nanti akan menjadi bakal buah seperti contoh seperti ini. Contoh di sini yaitu jagung, terus pepaya, ada bijinya, apel, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Ada dua macam, yaitu alami dan buatan. Yang di sini yaitu alami. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu contohnya spora. Spora di sini terdapat di tumbuhan, jamur, dan paku-pakuan. Kemudian tunas. Tunas di sini ada contoh yaitu tumbuhan pisang dan cocor bebek. Untuk geragi ini adalah tumbuhan yang merambat. Terus kemudian umbi batang. Umbi batang itu terdapat di kentang, telo, kemudian pohong yang biasa kalian makan, pohong keju. Nah, di sini untuk umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay. Nah, untuk umbi akar yaitu terdapat di wortel. Sedangkan akar tinggal atau rizoma itu terdapat pada tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lainnya. Nah, ini yang terakhir yaitu vegetatif dengan bantuan manusia, yaitu di sini ada cara mencangkok, okulasi, dan stek. Kalau cara mencangkok sudah umum ya caranya, yaitu dengan cara dikuliti batangnya. Kalau okulasi di sini caranya yaitu langsung menanam ke dalam tanah. Sedangkan cara stek itu menempel pada batang yang lainnya, yaitu nanti mencari bakal tumbuhan di situ. Misalkan ada tumbuhan kecil, nanti kalian ambil kulitnya kemudian ditempel ke tumbuhan yang lainnya, kemudian diikat. Nah, baru nanti bisa tumbuh ke tumbuhan yang lain. Nah, demikian penjelasan dari Bu Salis. Kalau misalkan ada kesalahan atau gimana, kalian nanti bisa membaca bukunya kembali. Nah, untuk selanjutnya latihan soalnya yaitu kalian mengerjakan di LKS tema 1, subtema 1, halaman 17 sampai 21. Jadi nanti mengerjakannya harus teliti ya, dibaca dengan teliti atau sesuai dengan Bu Salis jelaskan tadi. Bisa diputar ulang video yang Bu Salis buat tadi. Untuk selanjutnya selamat mengerjakan ya, dan Bu Salis ucapkan banyak terima kasih. Semangat untuk belajar meskipun berada di rumah. Tetap jaga kesehatan dan jaga pola makan. Jangan lupa untuk berolahraga ya. Demikian dari Bu Salis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.